Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti PPG guna meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam profesi yang Anda tekuni. Perbanyak latihan soal agar wawasan pengetahuan Anda semakin kaya. Berikut ini 30 soal pretest pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022 sampai tahun 2023 beserta kunci jawabannya. Soal nomor 1. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jawaban yang benar adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Soal nomor 2. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jawaban yang benar adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Soal nomor 3. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. D. Tahap operasional konkret. Jawaban yang benar adalah B. Tahap praoperasional. Soal nomor 4. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain. A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. D. Enriched. Jawaban yang benar adalah A. Tantangan internal dan eksternal. Soal nomor 5. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawaban yang benar adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Soal nomor 6. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawaban yang benar adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Soal nomor 7. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan pendongeng, orator, penerjemah, DCB, maupun tertulis tulisan sastrawan, penulis skenario drama film, fonologi atau bunyi bahasa,
semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan. A. Kecerdasan bahasa, linguistik. B. Kecerdasan logika matematika, logic mathematical. C. Kecerdasan ruang, spatial. D. Kecerdasan gerak tubuh. Jawaban yang benar adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Soal nomor 8. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawaban yang benar adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Soal nomor 9. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan berakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawaban yang benar adalah D. Beragam dan terpadu. Soal nomor 10. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Soal nomor 11. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jawaban yang benar adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal nomor 12. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pre-test. B. Post-test. C. Autentik. D. Non-autentik. Jawaban yang benar adalah C. Autentik. Soal nomor 13. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian, teman sejawat peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale. B. Rubrik. C. Jurnal. D. Soal tes. Jawaban yang benar adalah A. Skala penilaian atau rating scale. Soal nomor 14. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi. Beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Jawaban yang benar adalah C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Soal nomor 15. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep. B. Menggunakan grafik. C. Melakukan prosedur. D. Pemecahan masalah dan sikap. Jawaban yang benar adalah D. Pemecahan masalah dan sikap. Soal nomor 16. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C.
Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat reinforce, dan memperkaya enriched antar mata pelajaran. Jawaban yang benar adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan. Soal nomor 17. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. Jawaban yang benar adalah C. Inquiry learning. Soal nomor 18. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. D. Tes awal atau pretest. Jawaban yang benar adalah D. Tes awal atau pretest. Soal nomor 19. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, sains. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Jawaban yang benar adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Soal nomor 20. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual pandangan mata auditif pendengaran. B. Visual pandangan mata kinestetik gerak. C. Auditif pendengaran kinestetik gerak. D. Auditif visual dan kinestetik. Jawaban yang benar adalah D. Auditif visual dan kinestetik. Soal nomor 21. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Jawaban yang benar adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Soal nomor 22. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Jawaban yang benar adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Soal nomor 23. Kegemaran anak akan dongeng, cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun. B. 6-8 tahun. C. 10-12 tahun. D. 15-18 tahun. Jawaban yang benar adalah C. 10-12 tahun. Soal nomor 24. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif. B. Reflektif. C. Gaya berpikir terikat. D. Gaya berpikir bebas. Jawaban yang benar adalah A. Impulsif. Soal nomor 25. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil. B. Mengikat dan memaksa. C. Sementara dan selamanya. D. Sebenarnya dan sejujurnya. Jawaban yang benar adalah B. Mengikat dan memaksa. Soal nomor 26. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan saring di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal.
Jawaban yang benar adalah B. Diskusi dan saring di antara peserta didik. Soal nomor 27. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok. B. Diskusi kelompok kecil. C. Pengajaran langsung atau direct teaching. D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Jawaban yang benar adalah A. Tugas kelompok. Soal nomor 28. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, science. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, literasi. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Jawaban yang benar adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Soal nomor 29. Upaya membimbing siswa untuk mengembang keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Jawaban yang benar adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Soal nomor 30. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil. B. Objektif. C. Valid. D. Sistematis. Jawaban yang benar adalah D. Sistematis. Itulah 30 soal pretest pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022 sampai tahun 2023 beserta kunci jawabannya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu guru sekalian. Semoga diberikan kelulusan dengan nilai yang maksimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.